Mungkin kita sudah tidak asing ya sama cerita mistis yang terjadi di gunung-gunung, khususnya cerita para pendaki yang pernah hilang atau katanya yang dibawa sama roh halus penunggu gunung tersebut. Dan hari ini kita akan membahas kejadian-kejadian pendaki yang hilang secara misterius di gunung-gunung yang ada di Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke pembahasannya. Tapi sebelumnya subscribe dulu bre. Let's go. Yang pertama ini adalah kasusnya Alfi Kurniawan di Gunung Lawu, seorang remaja berusia 18 tahun. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 31 Desember 2018. Alvin diketahui menghilang secara misterius di Gunung Lawu setelah menerima tantangan adu cepat ke puncak Lawu dari seorang pendaki perempuan asal Wonosobo yang diduga bernama Asriana. Jadi pada saat itu Alfi dan 6 orang temannya mendaki Gunung Lawu via jalur pendakian Candi Ceto. Mereka mulai mendaki pada pukul 8 pagi. Dan di tengah jalur, Alfi ketemu sama Asriana. Mereka kenalan, terus Asriana menantang Alfi untuk coba cepet-cepetan sampai ke puncak Lawu. Ia pun menganggap serius dan menerima tantangan tersebut. Namun saat mereka sampai di Pasar Dieng, sekitar pukul 12.15, Asriana kelelahan dan istirahat. Sedangkan Alfi masih lanjut mendaki sendirian dan tanpa teman-temannya. Anehnya, saat teman-teman Alfi sampai di puncak, mereka gak melihat Alfi dimanapun. Teman-teman Alfi pun menunggu di base camp, tapi Alfi gak kunjung turun juga. Akhirnya, karena gak dapat kabar di mana Alfi berada, teman-teman Alfi melaporkan hal ini ke posko Gunung Lawu dan meminta bantuan tim SAR untuk mencari Alfi. Tim SAR menyisir sekitar Pasar Dieng dan Pasar Setan. Menurut info yang diterima, katanya Alfi terakhir terlihat di pos 5 dan warung Bo Yem menggunakan kaos lengan pendek dan tas selempang kecil. Pencarian selama berhari-hari pun dilakukan oleh tim SAR dan beberapa warga sekitar, tapi belum ada titik terang. Bahkan keluarganya Alfi di Magelang dan 300 orang relawan juga ikut mencari, tapi Alfi masih belum ditemukan sampai hari ini. Tidak ada jejak sama sekali, bahkan di lokasi-lokasi yang diduga jadi tempat terakhir kali dia terlihat. Kemudian pada 24 Januari 2019, proses pencarian terpaksa ditutup dan keluarga pun sudah mengikhlaskan Alfi yang sekarang entah berada di mana. Dan menurut seorang paranormal bernama Bayu Colin, dia memberikan komentarnya dan dia berkata, Alfi insya Allah dia udah turun ke bawah, tepatnya sudah di hutan bagian barat. Semoga Allah mengutus malaikatnya untuk menuntun pulang dan dipertemukan dengan bangsa manusia. Jika ketemu Mas Alfinya, diharapkan yang pertama adalah doa minta hidayah untuk Mas Alfi. Dari yang menjumpainya juga minta hidayah sama Allah. Terus bacakan surat Al-Kafirun di bagian dadanya, lalu disyahadatkan. Paranormal tersebut beranggapan bahwa Alfi sudah turun di hutan bagian barat, tapi dia tidak ada di dimensi yang sama manusia. Serem. Yang kedua, kasusnya Andi Sulistiawan di Gunung Lawu. Kasus ini terjadi pada 4 Juli 2020. Seorang pendaki muda berusia 18 tahun bernama Andi Sulistiawan. Dia mendaki Gunung Lawu bersama 5 orang temannya, 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Mereka naik lewat jalur Cemoro Sewu pada jam 4 sore dan sampai di Hargodalem jam 10 malam. Kemudian mereka berkemah. Jadi mereka mendirikan 2 tenda, yang satu diisi 4 orang dan yang satu lagi diisi 2 orang. Besoknya pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 3 dini hari, temannya Andi yang perempuan mau buang air kecil dan Andi nganter tuh untuk mencari semak-semak. Setelah selesai buang air kecil, Nur temannya Andi tersebut mencari Andi tapi nggak ketemu. Dia pikir dia udah balik ke tenda, tapi ternyata di sana juga nggak ada. 5 rekan Andi berupaya untuk mencari di sekitar Hargodalem, Pasar Dieng, dan Hargotuling. Tapi sampai pukul 1 siang, Andi belum juga ditemukan. Akhirnya 5 orang ini memutuskan untuk turun dan melaporkan kejadian ini ke base camp. Keesokan harinya, tanggal 6 Juli 2020, tim relawan mendapatkan informasi bahwa Andi sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di jurang Gegerboyo. Awalnya diduga meninggal karena jatuh ke jurang, tapi setelah menemukan fakta bahwa jasadnya ditemukan dalam keadaan tanpa baju, hanya pakai celana jeans biasa. Di
disimpulkan bahwa Andi menderita hipotermia. Dan beberapa hari setelah jasad Andi ditemukan, rupanya ada seorang pendaki lain. Dia mengupload sebuah vlog di YouTube. Nama channelnya Udin Jagoan, yang isinya adalah video saat dia dan rekan-rekannya mendaki Gunung Lawu. Ternyata pendaki tersebut dan kawan-kawannya mendaki Gunung Lawu di hari yang sama dengan Andi. Di YouTube-nya dia menulis bahwa dia bertemu Andi pada tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 3.45 sore. Di situ kondisi Andi udah kelihatan lemes banget, dan pada saat itu cuaca di sana sangat dingin, sekitar 3-4 derajat Celcius. Tapi Andi malah telanjang dada dan bajunya diletakkan pada ranting kayu yang dia gendong. Terus YouTuber tersebut mencoba untuk mengobrol sama Andi. Dia nanya dia berasal dari mana dan di mana rombongannya. Terus Andi menjawab kalau dia dari Kemuning dan dia datang berenam sama teman-temannya. Lalu saat ditanya kenapa kayu-kayu itu dikumpulkan, Andi menjawab untuk Mbok. Ada yang bilang bahwa Andi sempat ngomong hal-hal aneh setelah itu. YouTuber itu nggak sempat berbicara lanjut karena dia dan rombongannya sudah mulai kelelahan. Dan esok harinya dia mendapatkan kabar bahwa ada jasad pendaki yang ditemukan di jurang sedalam 7 meter di kawasan Gegerboyo. Setelah diidentifikasi, ternyata benar itu adalah Andi yang dia temui kemarin sore. Di sekitar jasad Andi juga ditemukan selembar kertas, tapi tidak dicek lebih lanjut. Jasad Andi lalu disolatkan di TKP sebelum kemudian dievakuasi dan dibawa turun oleh tim relawan. Relawan anak Gunung Lawu, Budi Santoso, mengungkapkan bahwa Andi kemungkinan mengalami hipotermia yang sangat parah sampai halusinasi. Pak Budi juga menyarankan bagi para pendaki untuk segera melaporkan ke posko terdekat jika melihat ada keganjilan pada pendaki lain, supaya hal ini tidak terjadi lagi. Dan yang terakhir adalah kasusnya Eva di Gunung Abo. Jadi kasus ini terjadi pada 6 Juni 2021 ketika seorang pendaki perempuan berusia 24 tahun yang biasa dikenal dengan nama Eva, dia sempat hilang secara misterius di Gunung Abo, Kabupaten Maros. Nah, Eva ini sempat menghilang selama 3 hari, tapi untungnya dia berhasil ditemukan oleh tim SAR dalam keadaan selamat pada tanggal 9 Juni 2021. Dan kronologinya pada tanggal 6 Juni itu, Eva dan 10 orang temannya mendaki Gunung Abo dan baru saja mereka mendirikan tenda di dekat sungai. Setelah itu Eva izin sama teman-temannya karena dia mau buang air kecil di balik bebatuan sungai. Saat itu Eva nggak mau sendalnya ikut basah, jadi sama dia dilepas dan ditaruh di pinggir sungai. Dan dia mundur 3 langkah untuk buang air kecil. Anehnya pada saat itu dia tiba-tiba tidak sadarkan diri dan gak inget apa-apa. Terus teman-temannya mulai khawatir karena Eva gak balik-balik. Akhirnya mereka nyusul ke sungai untuk cari Eva, tapi mereka gak bisa nemuin Eva. Yang ada hanyalah sendal Eva, tapi Evanya gak ada. Akhirnya pada tanggal 6 Juni itu, semua temannya Eva melakukan pencarian ke lokasi. Dicarilah sekitar mereka bikin tenda itu dan juga area sungai yang didatangi Eva. Tapi pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Dan akhirnya mereka menghubungi tim SAR untuk mencari Eva. Keesokan harinya pada tanggal 7 Juni 2021, Basarnas Makassar baru menerima laporan teman-teman Eva dan langsung mengirim tim SAR ke TKP. Ada sekitar 150 orang yang ikut dalam tim SAR tersebut dan mereka menyusuri sungai dan desa-desa sekitar. Namun tetap mereka tidak bisa menemukan Eva. Pada 8 Juni 2021, tim SAR gabungan masih berusaha mencari Eva. Mereka sempat beranggapan kalau mungkin dia tenggelam atau hanyut. Tapi lagi dan lagi pencarian tersebut tidak membuahkan hasil. Dan di hari ketiga pada 9 Juni 2021, keluarga Eva melakukan sebuah ritual yang didasari oleh kepercayaan masyarakat setempat bahwa sungai tempat Eva menghilang itu adalah tempat mistis. Gak cuma di sungai, keluarga Eva juga sempat melakukan ritual di kaki gunung hingga ke tempat Eva terakhir kali terlihat. Selang beberapa jam setelah keluarga Eva melakukan ritual, tim SAR gabungan menemukan jaket Eva sejauh 2 km dari tempat Eva menghilang. Dan tim SAR gabungan kemudian menemukan Eva sejauh 5 meter dari posisi jaketnya. Eva ditemukan berada di balik batu di sebuah jurang yang sangat curam. Dan di tempat dia ditemukan itu banyak batu besar dan batu cadas, kata tim SAR yang menemukan Eva. Karena mereka mendengar ada suara teriakan perempuan yang diduga adalah suaranya Eva, dan di saat ditemuin masih dalam keadaan sadar.
Setelah Eva ditemukan, akhirnya dia bisa menceritakan dari sisi dia, dan ceritanya tersebut sampai gempar di masyarakat. Jadi Eva ini cerita, setelah dia buang air kecil, Eva tiba-tiba gak sadarkan diri, dan saat dia terbangun, dia udah ada di sebuah gua kecil yang dia tidak tahu di mana tempatnya. Dia juga yakin bahwa gua kecil ini bukan berada di dekat sungai yang tempat dia kencing. Di dalam gua ini, Eva terus-terusan bertanya, "Kenapa saya ada di sini? Gimana saya bisa sampai di sini?" Eva juga ngerasa ngantuk banget ketika dia dalam gua itu. Jadi selama di sana, dia tidur. Nah, anehnya, setiap dia tidur, dia selalu terbangun di tempat yang berbeda. Eva juga mengaku dia sempat bertemu dengan seorang dokter perempuan berkerudung yang berjanji akan membawanya ke rumah neneknya. Dan benar saja, Eva sempat merasa dia benar-benar ada di rumah neneknya bersama dokter itu. Dan di sana Eva disuguhi berbagai macam makanan, tapi gak satu pun dia makan. Pas Eva sadar, ternyata dia masih ada di gua. Namun lagi dan lagi, gua itu berbeda dari gua yang sebelumnya. Kemudian katanya Eva juga sempat melihat dan mendengar tim SAR mencari dirinya, tapi dia tidak bisa bergerak atau bersuara. Akhirnya Eva mulai membaca doa dan berzikir. Setelah itu dia tiba-tiba mencium aroma parfum laki-laki yang awalnya dia kira aroma makhluk halus. Tapi lalu dia tersadar bahwa itu adalah aroma orang-orang yang mencarinya. Dari situ Eva teriak dan dia ditemukan dalam kondisi selamat. Hanya ada beberapa luka di bagian kepala, memar di lengan, siku, lutut, dan jempol kakinya. Serem juga ya kalau dibayangin kita ada di posisi Eva. Jadi itulah tadi beberapa peristiwa para pendaki yang mengalami kejadian misterius di gunung. Kita doakan yang terbaik buat mereka, khususnya yang sudah meninggal ataupun yang tidak diketemukan. Dan buat kita semua, kalau mau mendaki gunung, harus benar-benar mempersiapkan diri dulu sebelum mendaki, entah dari fisik ataupun mental, dan peralatan beserta logistik. Intinya harus benar-benar diperhatikan lah ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.